Kata dirjennya kemarin persidangan tuh, yang 2 orang tampil itu. Pak Budi Ari yang minta, ini atensi dari menteri. Minta atensi agar dimasukkan dan minta ditempatkan di sini. Minta gaji pula lebih tinggi dari aturan. Lulusan SMA minta gaji 17 juta. Pasti ada apa-apa. Pasti ada apa-apa, bukan fitnah. Patut sangat diduga dengan keras. Kalau ini lewat, ya tidak masuk akal. Hukum apa ini? Kalau Pak Mahfud sebagai orang yang pernah di pemerintahan melihat Pak Prabowo kan tidak suka gaduh ya. Menteri sebelumnya kan karena bikin gaduh lantas ya Menristek Dikti itu kan karena gaduh lantas diminta berhenti lah. Ini mungkin sebaiknya mundur gitu Pak ya. Kalau saya sih ya kalau yang begitu nggak kuat menghadapi masyarakat kan mundur aja kalau saya. Tapi orang kan beda-beda juga. Ada yang takut mundur, ada yang seharusnya mestinya ini presiden ya bersikap lebih tegas. Lalu yang bersangkutan juga tahu diri gitu. Itu Kominfo menjadi busuk. Rena bertanya, Pak, bagaimana dengan pemerintah yang membatalkan rencana diskon tarif listrik 50% diganti bantuan subsidi upah? Menurut saya ini bukti lagi dari kurangnya koordinasi pemerintah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast Terus Terang. Forum di mana saya akan berbicara secara terus terang dan tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, saya terus mencermati berbagai dinamika politik yang terjadi di masyarakat kita. Begitu juga soal hukum dan pemerintahan yang tersebar di dalam pemberitaan di media massa konvensional maupun di medsos. Selain itu, kali ini saya juga akan coba menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang masuk ke akun media sosial saya. Semuanya akan saya bahas dan saya beri pandangan di sini. Baiklah, kita mulai. Silahkan, mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, seperti yang Bapak sampaikan tadi, hari ini kita jadikan sebagai hari istimewa bagi followernya Pak Mahfud, netizen yang bertanya, karena seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita ada kesempatan misalnya dalam 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, khusus menjawab pertanyaan netizen. Dan saya ingin menjelaskan dulu bahwa yang mengomentari Pak Mahfud itu, tayangan kita bukan semata-mata komentar yang lahir di YouTube seperti setiap minggu, tapi juga di kanal media sosial Pak Mahfud yang lain, di Twitter, di Instagram, di mana-mana, termasuk TikTok. Nah, yang episode lalu misalnya Pak, yang tentang Pak Budi Ari itu ada 1.700 komentar dari 400-an ribu view kira-kira gitu. Nah itu kita lihat, tetapi juga agak fokus kita sekarang kepada komunitas. Jadi di Terus Terang Media maupun di kanal Pak Mahfud ini, Mahfud Indonesia, ada yang disebut dengan komunitas penonton. Jadi orang-orang yang setia menyimak Pak Mahfud. Itu forumnya mereka bentuk, lalu kadang-kadang usulan pertanyaan mereka himpun di situ. Nah ini kita ambil agak banyak dari situ Pak. Jadi ada kurang lebih 130-an pertanyaan, lalu kita rangkum menjadi 50, kemudian kita kecilkan lagi, kira-kira jadi 16-17. Tentu yang proporsinya lebih banyak pertanyaannya. Misalnya soal Budi Ari, paling banyak soal Budi Ari. Sehingga kita ambil 2-3 pertanyaan, selebihnya satu-satu gitu. Saya mulai ya Pak Mahfud ya. Kita bacakan Pak, lalu Bapak kasih respon nanti. Ini dari Syauki. Izin tanya Prof, kenapa Menteri Budi Ari belum diperiksa? Apa saja kesulitan yang dihadapi para penegak hukum sehingga kasus ini berlarut-larut? Apa Presiden nggak bisa memerintahkan petinggi penegakan hukum supaya Menteri tersebut segera diperiksa? Atau apakah setelah pertemuan Pak Presiden dengan Ibu Mega, ada kejutan baru dalam pemberantasan judol? Mohon jawabannya Pak Prof, sehat selalu. Ini dari Syauki TV Pak. Syauki. Ya, saya lanjut Pak ya. Dari Noahku, komentarnya Prof dibilang menyebar fitnah oleh Projo tentang video Prof yang membahas judi Ari. Ini yang minggu lalu Pak bahasan kita. Jadi Pak Mahfud dibilangin fitnah, ini ditanyakan oleh follower Bapak. Lalu ada Putra Reza. Sehat selalu Pak Mahfud. Bungkam mulut Waketum Projo yang bilang Pak Mahfud memfitnah Budi Ari. Lucu-lucu Pak. Ini kita ambil 3 saja dari sekian banyak. Ada puluhan pertanyaan tentang yang substansinya sama ya. Substansinya sama. Monggo Pak Mahfud jawab.
Sebenarnya Budiari itu sudah diperiksa, tetapi tidak dimunculkan sebagai tersangka, ya. Kan Budiari sudah diperiksa di Polri kan. Penyidik sudah memanggil dia ya? Penyidik sudah memanggil. Cuma tapi waktu itu sebelum yang perkembangan terbaru ini? Sebelum diajukan ke persidangan. Iya. Cuma tidak dimunculkan sebagai tersangka. Tapi bahwa dia patut diduga keras ikut terlibat di dalam judol ini, tidak bisa dibantah. Bukan fitnah. Kalau fitnah itu kan menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Itu kan ada kalau dalam agama itu kan istilah fitnah gitu ya. Itu menyebutkan sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Nah, kalau Budiari disebut mendapat bagian 50%, itu kan bukan fitnah. Hasil pemeriksaan bukan fitnah. Lalu dari situ orang patut menduga, loh, ini kok tidak masuk di tersangka, kan begitu kan? Padahal jaksa sudah mencatat itu, menulis itu dalam dakwaan. Menulis itu dalam dakwaan. Saya kira jaksa sengaja menyebut itu. Sengaja gitu. Mungkin usulnya dari Polri tidak muncul, tapi di berita acaranya ada nama ini. Begitu mungkin ya? Dimunculkan. Dan itu bukan fitnah. Jaksa sendiri kan bilang, Pak Harli itu diambil dari berita acara pemeriksaan. Bukan karangan jaksa, kan begitu. Berarti patut diduga. Itu satu ya, dari dakwaan. Dari hasil pemeriksaan yang kemarin, yang 2 hari, atau yang kemarinnya, yang menyebutkan itu, pegawainya itu, dirjennya kan yang diperiksa. Dibilang, kenapa Anda mengangkat Zulkarnain, si Ade atau siapa itu? Itu atas permintaan Budiari. Karena panitia sudah bilang ini tidak memenuhi syarat, ijazahnya tidak ada, ya kan? Ijazahnya tidak ada, kualifikasinya ada, dan lulusannya SMA. Seorang tenaga ahli kan minimal misalnya sarjana kalau mau dibilang sebagai bagian dari tenaga ahli atau apapun lah. Masa ngambil SMA? Ada basis kompetensi lah ya, gitu basis ya. Kompetensi. Yeah. Tapi Budiari katanya memaksa. Itu di persidangan ya. Budiari yang kata dirjennya kemarin persidangan tuh, yang 2 orang tampil itu. Pak Budiari yang minta, ini atensi dari menteri. Meskipun tidak lulus, sudah jelas itu di tidak lulus secara standar dan aturan secara standar berlaku. Ini tidak lulus katanya. Tapi Budiari minta atensi agar dimasukkan dan minta ditempatkan di sini. Minta gaji pula lebih tinggi dari aturan. Lulusan SMA minta gaji 17 juta. Gitu kan? Oh, jadi ada permintaan khusus soal gaji? Ada kemarin di pemeriksaan terbuka di sidang pengadilan. Minta 17 juta, Pak. Tapi katanya akhirnya apa? Diambilkan dana 10 juta untuk lulusan SMA. Kalau SMA di PNS saja SMA itu enggak sampai 4 juta. Ini 10 juta diambil dari dana operasionalnya Dirjen. Karena mau diambil dari APBN enggak boleh. Tapi terpaksa diambil dari dana operasional. Jatuh operasional Dirjen diambil. Kenapa ambil? Karena ini atensinya Pak Budiari agar orang ini dimasukkan. Sampai begitu? Lihat itu dibukti sidang. Masa ini mau dikatakan fitnah? Nah, kalau yang ini dikatakan fitnah, semua dong fitnah. Semua podcast bicara itu. Semua memberitakan itu, semua padahal media. Dasarnya pengadilan orang memberitakan itu ya. Pengadilan gitu. Jadi tidak ada fitnah di sini. Ini ingin mengejar kebenaran. Kita semua harus berteriak, ya. Nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Kenapa orang sih nggak lulus? Ijazahnya hanya SMA, kok bisa dipaksakan masuk oleh Budiari? Nah, Budiari pada tanggal 5 Agustus ya, pokoknya adalah bisa gampang dibuka. Loh ya saya angkat katanya, wong dia ngaku bisa operasikan IT. Ya saya angkat gitu, karena dia ngaku ahli. Lah orang ngaku langsung diangkat gitu. Semua orang bisa ngaku gitu, Pak. Semua orang pasti ada apa-apa. Yeah. Pasti ada apa-apa, bukan fitnah gitu ya, bukan fitnah. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat agar ini segera dikejar, agar menjadi pembelajaran terhadap kita. Nah, saya enggak peduli apa nih
fitnah oleh Projo katanya. Pak Mahfud memfitnah ya. Ya silakan aja. Nanti saya tunjukkan berita yang lebih dulu dari saya. Kenapa itu tidak digugat? Ya kan? Di semua podcast itu kemudian bahkan di LC dibahas, di mana-mana dibahas secara meluas. Nah itu semua saya hanya menyebutkan sesudah jaksa menyebut. Karena ya aneh ya. Kalau gitu rumor-rumor yang dulu tuh betul. Buktinya lalu muncul di dakwaan jaksa bahwa dia mendapat jatah 50%. Nah ini yang harus dikejar karena memang tidak mungkin orang angkat orang bodoh, tidak memenuhi syarat dan dipaksakan secara psikologis karena relasi kekuasaan agar diangkat kalau tidak ada apa-apanya. Dan oleh sebab itu saya tetap berpendapat karena itu terjadi di kantor pemerintah dan itu ada indikasi suap ya terhadap pejabat pemerintah. Itu seharusnya diadili di pengadilan tipikor. Korupsi ya? Jakarta Pusat korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Karena itu kan ratusan miliar bahkan triliunan kan dugaannya itu. Yeah. Iya dong, itu tidak uang ecek-ecek. Oleh sebab itu tidak masuk akal kalau belum ada penjelasan kenapa Budiari itu memaksa orang. Jadi sekaligus Pak Mahfud masuk membuka kasus judul secara keseluruhan ya? Iya dong, masuk. Yang selama ini ratusan triliun katanya beredar dalam karena ya kasus dulu itu. Kan rame ya bahwa ketika Bu Mutia Hafid itu baru diangkat kan ini dibongkar sesudah dia. Lalu melapor kepada Presiden waktu itu ya? Lalu melapor kepada Presiden. Lalu di DPR rame, rakyat kaget gitu. Nampaknya ini akan dibongkar betul. Dan ini pasti korupsi terjadi di kantor pemerintah sekurang-kurangnya. Pembayaran terhadap pejabat atau pegawai di institusi pemerintah itu dari hasil judi itu bisa disebut sebagai suap. Iya kan? Yeah. Apa kalau bukan suap? Agar dia bisa beroperasi di space IT-nya space IT-nya Kominfo. Lalu dapat uang dari situ, lalu dibagi 50% Budiari, 30% ini. Ini muncul di dakwaan, bukan fitnah. Oleh sebab itu, tugas polisi dan kejaksaan ya untuk mengembangkan ini lebih lanjut. Jaksa kan mengkonstruksi dakwaannya sendiri. Yeah. Tapi mungkin dakwaannya kurang lengkap, dibuka lagi berita acaranya, loh kok ada ini, dimasukkan di situ. Sah saja. Jaksa mengatakan gitu, karena ada berita pemeriksaan di polisian atau bisa juga pemeriksaan tambahan dilakukan oleh jaksa sendiri. Pak Mahfud, saya ingin meneruskan dari jawaban Bapak atas pertanyaan-pertanyaan lain yang mirip-mirip ini juga sebenarnya. Ada yang bertanya, Pak Mahfud menduga ini korupsi. Padahal kan komitmen Pak Prabowo bolak-balik soal urusan korupsi akan ditebas oleh beliau. Nah ini menteri di sekitar Pak Prabowo. Kenapa misalnya Presiden tidak memberhentikan orang ini supaya komitmen kepada pemberantasan korupsi sungguh-sungguh terlihat? Kita tidak tahu itu, ya. Apakah Pak Prabowo membiarkan ini berjalan secara alamiah atau mempersiapkan dulu situasi kondisi lingkungannya agar ini berjalan atau apa gitu. Mestinya kan Pak Prabowo tahu ini semua bahwa ada keanehan-keanehan seperti itu dan itu sangat membahayakan. Termasuk dugaan Bapak mengatakan ini korupsi, bahkan ini mungkin sekali pencucian uang ya. Iya, pencucian uang. Kalau uangnya begitu banyak dibagi sekian gitu kan patut sangat diduga dengan keras gitu. Kalau ini lewat ya enggak masuk akal, hukum apa ini? Kok yang begini ini dilewatkan tanpa kejelasan gitu. Ya tentu kalau ditanya ke Budiari, enggak, saya enggak tahu, biasa orang menjawab begitu. Nanti kan ada teknik-teknik pendalaman dan sebenarnya saya sangat meyakini polisi itu sangat ahli untuk mengetahui hal ini yang sebenarnya. Kalau dia dilepas sidik yang benar, cari apa ketemu. Saya tahu pengalaman dengan polisi itu cepat, logikanya jalan kalau hukum tuh. Seperti apa? Seperti matematis, Pak. Kalau ini begini, cepat kok polisi itu. Tetapi yang ini menjadi aneh. Maka orang lalu berspekulasi siapa nih politik di belakangnya. Nggak apa-apa orang berspekulasi begitu juga. Atau boleh, mungkin kan? Sebaiknya Pak, kalau Pak Mahfud sebagai orang yang pernah di pemerintahan melihat Pak Prabowo kan tidak suka gaduh ya. Menteri sebelumnya kan karena bikin gaduh lantas ya Menristek Dikti itu kan karena gaduh lantas diminta berhenti lah. Ini mungkin sebaiknya mundur gitu Pak ya. Iya boleh jadi. Kalau saya sih ya kalau yang begitu nggak kuat menghadapi masyarakat kan mundur aja kalau saya. Tapi orang kan beda-beda juga. Ada yang takut mundur, ada yang memang mukanya tebal, ada yang macam-macam gitu.
seharusnya mestinya ini presiden ya bersikap lebih tegas, lalu yang bersangkutan juga tahu diri gitu. Ini kan udah jelas nih. Itu Kominfo menjadi busuk. Ini ada yang mengatakan begini. Di pertanyaan di medsos itu, entah Anda sebut atau enggak. Pak Mahfud katanya. Itu Kominfo sekarang busuk. Jadi berantakan. Waktu Anda jadi Kominfo berbuat apa? Loh, waktu saya jadi Kominfo menterinya dihukum. Waktu saya Menko Polhukam. Menterinya masuk penjara, dirjennya masuk penjara. Kemudian kepala badan-badan apa yang ngurus BTS itu masuk penjara semua. Itu jawaban orang yang mempertanyakan Bapak ya. Itu biar dia tahu kepada mereka yang tanya, Anda kok diem aja. Nah, Budi Hari itu sudah merusak parah seperti ini baru menjadi menteri tanggal 18 Juli. Tahu Anda? 17 Mei Menteri Kominfo ditangkap, masuk penjara, lalu saya jadi menterinya di situ. Nah, 2 bulan kemudian jadi menteri PLT Kominfo ya? PLT Kominfo. Yeah. Itu saya tindak semua, lalu saya itu Budi Hari masuk. Sudah membuat kerusakan kayak gini dengan ngangkat-ngangkat gitu. Membuat operasi gitu semakin melebar itu. Nah, orang bertanya, kok tidak ditindak? Nah, itu malah ketemu. Karena sesudah saya pergi, saya kan pergi. Yeah. Sesudah dia diangkat, itu saya berjalan biasa. Lalu saya jadi cawapres kan sesudah itu mundur kan. Ini ketemu sesudah saya pergi. Karena sistemnya udah dibangun di sana untuk ketemu. Dan seingat saya ketika Bapak jadi Menteri Kominfo 3 bulan itu, Bapak membuka habis kasus korupsi Bakti itu yang 8 triliun BTS, ya? Direktur, PT Bakti semua direktur dan komisarisnya Bapak ganti semua. Iya. Lalu seleksi ulang kan? Ada pejabat pembuat komitmen anggaran juga kita sikat gitu kan. Irjennya saya minta irjen yang bagus yang sampai sekarang itu agar dia bisa melapor, membersihkan nama baik Kominfo, kalau tidak jelek supaya ditunjukkan kebaikannya, tapi kalau memang jelek sikat saya bilang. Itu saya minta irjennya gitu. Yang selama itu tertunda-tunda terus kan, enggak ada irjennya, saya ambil langsung, saya angkat gitu. Nah, itu semuanya saya lakukan waktu Kominfo. Ini jawaban bagi yang bertanya, Pak Mahfud ngapain ketika jadi PLT Menkominfo 3 bulan? Ternyata banyak sekali yang dilakukan. Ketika jadi iya banyak yang baik saya jadi Menko Polhukam maupun jadi menteri waktu Menko PLT. Polhukam banyak loh menteri yang masuk penjara di zaman saya. Bukan saya, tapi Kejaksaan Agungnya itu bagus waktu itu. Dan ketika dia akan dihambat gitu, ada ditunda ini, ada misalnya seorang menteri yang SP3-nya sudah ada pemberitahuannya lama gitu, bahwa dia SP3 gitu. Terus lama, di mana masalahnya? Saya dengar dari teman yang bekerja di istana, Pak, itu sudah ada surat loh, sudah 2 bulanan lebih kok enggak bergerak, padahal ini sudah disebut TSK. Lalu saya datang ke teman di istana ini, kalau sudah ada surat tersangka seperti ini tidak ditindaklanjuti karena hanya menunggu isyarat dari istana, maka berarti istana menghalangi penegakan hukum. Pak Mahfud bisa menjadi korupsi sendiri nih. Masuk kan kemudian si Joni Plate itu. Oh, itu kasus Joni Plate waktu itu ya? Iya. Terus ada sama yang Menteri Pertanian itu kan, lari ke Syahrul Yassin Limpo. Iya, lari ke gitu, padahal ini sudah tersangka. Dugaan saya sebagai hakim, dia lari ke Spanyol menunggu ketua KPK yang sedang di Korea pulang ke Indonesia, lalu penersangkaan ini dibatalkan karena katanya sudah tersangka sejak sudah bulan Juni nih katanya. Kok baru tersangka tanggal 26 September? Kenapa? Saya tanya, kenapa Pak? Kok baru sekarang? Pak, sejak dulu ini sudah di paparan diputuskan ini tersangka. Tapi terus nggak pernah ditandatangani. Terus ketika ketuanya itu sedang ke Korea, ditandatangani oleh kami berempat. Katanya, kalau begitu. Ini kata komisioner KPK ya? Iya. Oh, kalau begitu, tiba-tiba ada berita Syahrul Yassin Limpo menghilang. Selalu pikiran saya ingat, menghilang sementara ketua KPK ada di Korea. Ini dugaan saya ini. Menghilang dulu sampai ketua KPK pulang lalu dibatalkan kira-kira. Oleh sebab itu saya umumkan dulu. Ketika orang ribut itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini sudah tersangka sejak tanggal 26. Ini suratnya, saya bilang. Nggak bisa lari. Setelah Pak Mahfud menghadap Presiden waktu itu ya? Iya, saya menghadap Presiden. Pak, ini sudah tersangka Pak, kok ini? Ya sudah, kalau tersangka proses saja sesuai hukum. Keluar saya nih, sudah tersangka,
dia mau lari kemana pasti dikejar oleh Interpol. Saya bilang pulang akhirnya sebelum ketua KPK-nya pulang. Tangkap, terjadilah peristiwa seperti sekarang ini. Gitu. Oke, Pak Mahfud kita lanjut Pak, karena masih banyak pertanyaan. Masih banyak. Ya? Oke. Ini urusan Budi Ari kita cukupkan Pak. Kalau enggak bisa berjam-jam kita membahas. Selesai itu urusan itu. Saya lanjut Pak. Slide berikutnya saya himpun beberapa, ada 3 Pak. Ini agak beda-beda nih. Dari Fikra Zelux yang membongkar kasus korupsi. Ini pertanyaan nih Pak. Membongkar kasus korupsi dipidana atas dasar pembocoran rahasia ke publik Pak. Tanya ya. Pidato Prabowo soal korupsi di hari lahir Pancasila padahal punya kekuasaan untuk eksekusi. Dan terus ganyang koruptor ya Pak. Tolong jangan kendor soal perampasan aset koruptor. Kalau harus nunggu polisi, hakim, dan jaksanya benar dan lurus, mau sampai kapan keburu Indonesia bubar? Ini kata Fikra Zelux. Lalu Nurlela, bagaimana mengawal kasus korupsi? Kasus hanya viral seminggu, setelah itu tidak tahu lagi perkembangannya. Bisa-bisa dipetieskan sama aparat. Lalu soal pagar laut nih, dari Kidung. Kenapa kasus kafling laut bisa hilang begitu saja? Kemudian dari Najamuddin, selama Bapak menjabat di pemerintahan Jokowi, ini kritik nih buat Pak Mahfud. Selama Bapak menjadi pejabat di pemerintahan Jokowi sebagai Menko Polhukam, semua berantakan, rusak, binasa. Dan sekarang Bapak keluar-keluar, sebaiknya Bapak diam saja. Suaramu bau amis. Saya yakin Pak Mahfud mau jawab duluan ini. Monggo Pak, terserah mana duluan. Ini itu terakhir aja, ini kan pertanyaan sampah ini. Oke, tapi nanti dijawab Pak. Ya, ini dulu. Apakah orang membongkar kasus pidana korupsi itu bisa dipidana? Enggak. Justru bagus. Membongkar korupsi itu bagus kalau bagi masyarakat. Itu kan dibuka pintu untuk melaporkan korupsi. Tapi terkadang yang melaporkan yang jadi korban. Kan gitu kan? Yeah. Itu bagus membuka. Bahkan di dalam hukum pidana korupsi itu, membongkar itu ada 2. 1 by omission, 2 by commission gitu ya. Yang dikatakan orang terlibat korupsi itu. Kalau omission itu membiarkan aja diam gitu, ngelihat diam karena takut, karena posisi itu enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau pidana lain itu biasanya by commission. Orang bisa dipidana kalau dia berbuat. Jadi kalau by omission dan by commission. Ya. Membiarkan dan menindak. Gitu. Kalau membiarkan aja mungkin karena posisi ya enggak apa-apa. Tapi menindak itu menjadi lebih bagus. Itu dulu kan pertanyaan yang muncul ketika Pak Presiden tuh mau memberikan maaf kepada koruptor secara diam-diam. Kan ada yang mengatakan boleh. Kan kalau tindak pidana korupsi itu harus by commission. Kalau by omission tuh boleh. By omission itu artinya diam. Tapi kalau diam-diam itu sengaja itu. Nggak boleh kalau diam-diam. Kalau diam gitu, saya ngelihat gitu karena takut, karena apa data nggak cukup, ya udahlah biar diselesaikan aparat. Itu saya tidak dianggap korupsi. Tapi kalau diam-diam, manggil ayo bagi 2, ayo kamu saya maafkan itu. Diam-diam bukan diam. Itu diam-diam. Gitu. Nah, oke. Kemudian pidato Pak Prabowo soal korupsi di Hari Pancasila ya, pidatonya itu kan sama ya. Yeah. Pokoknya di negara ini banyak maling, jangan bohongi kami. Pokoknya korupsi akan disingkat. Kami ini tanggal 1 Juni kemarin, iya, masih kemarin. Baru ya. Iya. Itu pertanyaannya, Anda kan sudah presiden Pak, gitu kan? Ya. Segala hal bisa dilakukan oleh presiden. Eksekusi, kenapa? Ya, bisa mengeksekusi. Kenapa begitu kan pertanyaannya? Kenapa masih begitu ya, kira-kira begitu? Itu kita teruskan aja pertanyaan nih ke presiden. Bapak kan, iya, masa saya yang jawab? Iya. Bapak kan sudah presiden. Itu kata siapa tadi? Fikra Zelux. Bapak kan sudah presiden. Gimana ya, gitu? Kok tidak ditindak aja? Gitu. Kok dipidatukan aja kan gitu? Tapi menurut saya ya tindakan sudah mulai. Sedang berlangsung. Banyak. Dan saya tetap berpikir Pak Prabowo sedang membuat kondisi di mana penindakan itu akan efektif, tidak lagi dimain-mainkan. Oleh sebab itu sekarang masih dilakukan beberapa hal, termasuk misalnya pelibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan. Itu saya kira salah satu contoh, dan kemudian sikap kejaksaan yang selama era Pak Prabowo itu galaknya luar biasa. Iya toh? Berarti
Iya tidak salah, tetapi mungkin menunggu satu situasi. Kendor, jangan kendor perampasan aset. Kalau harus menunggu polisi, hakim, jaksa benar dan lurus, ini mungkin pertanyaan pada orang yang mengatakan gini kan, kenapa sih undang-undang perampasan aset ditunda-tunda? Kan ada yang beralasan karena hakim dan polisi dan jaksa belum bisa diharapkan untuk bekerja baik, nanti malah jadi alat pemerasan. Nah jadi pertanyaan, kalau nunggu hakim dan jaksa dan polisi bagus, kapan lagi bertindak? Menjawab soal itu ya, ini mempertanyakan soal itu ya. Maka saya sudah menjawab juga kan. Ya menurut saya simultan aja. Kalau nunggu yang satu selesai ya susah gitu. Harus simultan. Nah sekarang saya masuk ke yang sama ya ini ya. Bagaimana mengawal kasus korupsi? Kasus hanya viral seminggu, setelah itu tidak tahu lagi. Mirip-mirip Pak itu. Dengan ini ya, kenapa kasus kafling laut bisa hilang? Ya begitulah. Mungkin kalau seminggu enggak sih, seminggu masih rame gitu. Tapi lama-lama si kafling laut itu kan sudah berapa bulan gitu. Sekarang udah nggak pernah diberitakan lagi. Nggak pernah diberitakan lagi, padahal itu kasus paling dahsyat. Tapi suatu saat saya berharap ada kejutan dari kasus ini. Ya, kan Pak Prabowo katanya yang punya perhatian terhadap air, laut, tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu kan Pak Prabowo. Nah, yang terakhir nih, selama menjabat di Pak Jokowi, semua berantakan, rusak, binasa, dan sekarang Bapak keluar-keluar. Enggak juga sih, saya enggak. Begini, yang saya lakukan itu dalam penegakan hukum sangat banyak dan menjadi berita besar. Tetapi saya katakan itu prestasi kejaksaan dan sebagian besar di kejaksaan, ada sebagian juga di kepolisian. Selesai. Tapi tidak berantakan kayak sekarang nih. Coba nih, mulai tahun pertama saya jadi menteri, tahun 2020 lah ya. Dari 2019 Oktober kan. Akhir, ya. Sebulan konsolidasi, lalu akhir 19 sampai saya berhenti itu, coba saya bisa tunjukkan ke pemirsa. Kasus Asabri. Korupsi Asabri. Itu melibatkan TNI. Oknum TNI. Waktu itu kok ada yang berani. Sampai Ledjen siapa itu ketika saya ngomongkan Asabri korupsi 16T. Itu saya punya datanya itu. Waktu itu seingat saya Bapak diskusi dengan Pak Erick Thohir ya. Erick Thohir, saya minta datanya. Bagaimana cara korupsinya? Ayo, kamu dengan saya, Pak Erick dengan saya. Konferensi pers bahwa ini akan ditindak gitu. Waktu itu kan Pak Sony apa yang sekarang masuk penjara. Ngancam saya. Bahwa Menko Polhukam sekalipun kalau memfitnah Asabri, kami polisi. Di Rut Asabri ketika itu Pak? Iya, di Rut ketika itu. Ini ngancam Menko Polhukam padahal saya punya data. Ya saya dorong aja percepat. Masuk dia, sekarang di penjara. Anda bilang, itu siapa yang berani nyentuh Asabri? Gitu. Selama itu takut. Kejaksaan, saya ajak bersama Bapak. Sangat berani kejaksaan. Gitu. Sangat berani waktu itu. Jalan. Ya bukan saya menindak, tapi saya datang ke kejaksaan bersama Pak Erick, Pak Kejaksa Agung, saya undang. Sebagai Menko yang mengkoordinasi Bapak lakukan tugas itu? Iyalah. Lalu yang kedua kaset satelit orbit di Kemhan. Satelit orbit Kemhan. Itu juga itu korupsinya besar-besaran. Kita ditipu oleh orang luar negeri membeli barang yang harganya barang rongsokan, yang harganya 200 ribuan itu dipasang di harga 200 juta lebih dan sekian unit gitu. Sekarang ditumpuk aja. Nggak dipakai. Lalu kita kalah lagi di pengadilan di London, bayar 800 miliar. Digugat lagi di Singapura, kalah lagi, suruh nambah bayar lagi. Saya bilang lawan. Saya ingat Bapak cerita waktu itu sampai Ibu Suriliani mengeluh, ini kita dikerjain terus ini, kata Bu Ani ya. Waktu itu panitianya yang dari minta, tolong dibayar Pak, ini jatuh tempo 31 Desember. Saya undang Sri Mulyani, nggak bisa sebayar kayak gitu, kata Bu Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Ini harus dilawan gitu. Karena kalau saya sebayar kayak gitu, saya yang salah. Akhirnya nggak dibayar. Saya bilang udah bentuk perlawanan aja di pengadilan Singapura. Itu sampai sekarang perkaranya berlanjut. Dan tersangkanya udah ada Pak, bagian ya? Iya. Udah muncul tersangkanya. Sudah bukan hanya muncul, sekarang udah masuk di penjara juga. Ada yang dari sipil, ada yang dari TNI aktif. Betul. Dan sejak itu lalu didorong agar ada Jampitsus militer. Sejak itu ya? Sejak itu kan berkembang tuh. Sejak munculnya itu siapa? Harus ada yang ngawal dong di kejaksaan. Kan menurut konstitusi ada peradilan militer. Gitu. Masuk ya, Asabri satelit. Kasus Beni Cokro yang triliunan itu, kapalnya, rumahnya disita di berbagai kota di Indonesia, gedung-gedungnya,
terus hutan dan sebagainya, terus kapal di Singapura. Ini ya, Jiwasraya Pak ya? Iya. Iya. Masuk di saat itu kan. Dihukum seumur hidup semuanya. Terus ada juga kasus Henry Surya yang semula dibebaskan lalu kita lawan. Kalau ini tetap bebas, saya perkarakan lagi dari kasus baru karena dia kasusnya banyak. Nah, tapi terus kita naik ke kasasi karena bebas kan tidak bisa banding ke kasasi. Di kasasi dihukum 18 tahun. Yang kasus koperasi Pak ya? Iya. Koperasi bersama ya. Iya kan? Betul. Kasus Duta Palma. Kena vonisnya 42 triliun kan? Sawit ya? Iya, sawit itu. Yang semula mau diampuni kan? Oh, nggak bisa diampuni, saya bilang. Saya yang teriak waktu itu. Nggak bisa diampuni. Ini sudah proses pidananya jalan. Kejaksaan Agung sudah siap, saya bilang. Masuk, kena 41 triliun. Banding sampai kasasi, akhirnya tinggal 2 triliun. Tidak apa-apa, 2 triliun kan banyak banget. Ya, karena kita menghitung kerugian ekonomi. Lalu ada BLBI. Ingat BLBI itu. BLBI itu dulu, itu perjanjian perdata antara pemerintah kepada orang yang mengaku hutang. Saya ngaku punya hutang sekian nih jaminannya. Ternyata jaminannya banyak yang bodong. Dibawa ke pengadilan, kata pengadilan negeri korupsi. Kata pengadilan tinggi korupsi. Tapi di tingkat kasasi, hakimnya 3 pecah. Satu bilang itu korupsi. Yang satu bilang itu hukum perdata. Yang satu bilang itu administrasi negara. Benar ada kerugian negara itu. Tapi itu bukan pidana, kata yang satu. Maka orang berteriak hebat, udah bebas bukan korupsi. Iya saya bilang, tapi ini kembali ke perdata. Kembali ke perdata, saya minta ke pres. Pak, ini diurus nih, bisa? Bisa. Sampai saya keluar itu, dari situ, Bu Sri Mulyani lapangannya, saya terus yang mengendalikan sebagai pengarah. Sudah kembali 31 triliun. Aset negara dikembalikan? Aset negara, 1,5 tahun. Saya diberi tugas untuk kembali 31 triliun. Mungkin orang, Pak, Anda nih kok enggak konsisten. 31 triliun apa 30 apa 29? Ya bisa digunakan di situ karena dolar kan berubah-ubah. Ya, kalau sekarang itu udah banyak tuh. Ya. Sekarang udah 40 triliun lebih gitu. Ini artinya gini, Pak. Andai kan Pak Mahfud waktu itu Menko diam saja ya biarin saja dia. Iya. Sama. Apa ada menteri yang dihukum tuh? Ada Mensos masuk di zaman saya. Menteri KKP masuk penjara zaman saya, Mentan masuk penjara di zaman saya, Menko-Minfo masuk penjara di zaman saya, Sekretaris Mahkamah Agung juga di zaman saya, Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo itu monumental Pak, itu Pak Mahfud banget itu. Iya. Iya. Dibela oleh orang DPR waktu itu. Saya datangi Anda siapa? Saya bilang. Sudah jelas kayak gini saya kok dibilang menteri provokator, bukan menteri koordinator katanya. Ini memang pelaku kok. Beri kesempatan saya bilang, membuktikan, ini pelakunya. Akhirnya kan kena juga. Gitu. Sudah dibela DPR, dibela oleh media, macam-macam. Dibela oleh drama yang pura-pura sakit gitu. Begitu ditangkap satu, Sambonya, istrinya siapa? Yang pura-pura sakit. Akhirnya datang, kok pinter ngomong. Selama ini kalau didatangi orang nangis. Didatangi orang nangis, nggak bicara apa-apa. Begitu Sambo ditangkap, ditahan gitu, Chandrawati muncul dengan masker. Gitu, saya sayang pada suami saya dan dia kemarin katanya sakit berbulan-bulan, nggak bisa ngomong. Karena kita bongkar, gitu. Teddy Minahasa, wah itu Kapolda Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sehari sebelum dilantik menjadi Kapolda Jatim, kan sudah mau dilantik besoknya. Malamnya ditangkap. Itu prestasi polisi, bukan prestasi saya. Kalau yang Teddy Minahasa, karena terjadi konflik antar polisi yang Teddy Minahasa ini kabarnya melakukan gerakan gitu untuk menggusur orang-orang yang terlibat Sambo itu. Ada di pihak lain kan pecah pada waktu itu. Kabarnya di bawah untuk masuk. Nah Teddy Minahasa lalu dicari caranya cangkep. Ini kamu menjadi pengedar narkoba. Masuk sampai sekarang. Bisa itu terjadi zaman saya loh. Backing tambang ilegal emas. TPPU. Ingat TPPU? Iya. Tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan. 349 triliun. Orang nggak percaya itu omong kosong. Lah omong kosong gimana? Itu kan itu terjadinya kan Rafael Alun kan. Rafael Alun anaknya flexing, menghajar orang luar biasa. Lalu mau dikena pasal kelalaian gitu. Loh ini pembunuhan saya bilang. Upaya pembunuhan, rencana pembunuhan yang sempurna saya bilang. Nggak bisa coba. Anaknya Rafael Alun nih yang nabrak si Mario itu ya. Iya. Mario ya? Iya. Itu Mario Dandi. Iya, itu bapaknya siapa tuh?
Rafael Alun, mau kaya raya, coba diperiksa. Itu kekayaannya gimana lengkapnya? Masuk ke saya dari PPATK. Pak, Rafael Alun itu sejak tahun 2009 sudah kami laporan pencucian uang. Ini laporannya. Coba saya minta laporan. PPATK nih? PPATK. Coba saya minta laporan. Semua yang sejak tahun 2009 belum diperiksa. Ada 300 lebih lah. Loh, kok banyak banget. Tidak ditindak gitu. Akhirnya saya bongkar kan. Wah, orang kaget. Nggak mungkin 349 triliun. Ya, itu kan terjadi di seluruh Indonesia. Dengan 300 surat. Saling bantahkan DPR, Menteri Keuangan dan bantah. Tapi akhirnya dijelaskan di DPR, ya benar. Kan gitu. Dengan pengertian itu benar terjadi dan sudah ditindak. Bukan kan orang yang tidak tahu apa-apa tuh bilang, Pak, mana tuh kabar 349 triliun? Kok hilang sekarang? Tidak hilang. Banyak yang sudah masuk penjara. Yang di Makassar sudah kan. Sidoarjo sudah kan. Rafael Alun sudah. Jogja sudah. Dan banyak lagi yang bernama SB dan sebagainya yang sekarang masih sakit. Tentang importasi emas itu. Jalan kasus itu. Cuma jangan berpikir itu satu paket. Satu, dia agregat. Yang kedua, terjadi di seluruh Indonesia. Di kantor-kantor bea cukai itu kan banyak, kantor pajak kan banyak. Dan ekspektasi kita makin tinggi ketika Pak Prabowo sekarang mengganti Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak, Pak ya, meneruskan itu ya. Iya. Jadi kalau tanya, Anda waktu bekerja, padahal itu yang saya kerjakan. Yang gede-gede ya. Tadi itu. Jadi ini jawaban bagi Najamuddin yang mengatakan karena banyak pertanyaan hanya keluar-keluar katanya. Perkali saya melakukan tugas saya. Berarti mereka tidur Pak waktu itu. Mereka tidur dong. Bu, dibuka tidak aja tahu ya semua cerita-cerita itu. Saya baru ini secara spontan aja sudah ada 17 kasus ini saya sebut. Belum yang kecil-kecil membebaskan orang di perlawanan sewenang-wenang. Ada komandan Kodim dibunuh oleh seorang maaf ya, di Jawa Barat, bukan rasis di Jawa Barat. Yang di Bandung ya. Dibunuh oleh seorang pemilik toko, kebetulan orang anu lah ya, tidak kulit tertentu. Ya, bukan SARA. Dibunuh. Wah, jadi berita besar. Tiba-tiba siangnya kantor polisi mengumumkan, "Ndak, ini sudah didamaikan," katanya. Ini salah paham. Mantan komandan Kodim sudah pensiun, ngantar cucunya kan ke sekolah, nganu sepedanya dibunuh oleh pemilik toko itu. Lalu polisi jam 11 itu mengumumkan, "Oh, sudah selesai, nggak usah ribut-ribut, sudah didamaikan." Marah saya sedang di Jawa Timur. Saya telepon sini Pak Deputi 7. Deputi 7 sama staf khusus Bapak tugaskan. Staf khusus baru datang ke Jawa Barat. Ini tidak ada restoratif. Pembunuhan harus diproses. Saya besok akan ke sana. Habis itu jam 3 diumum. Ini sudah ditahan, pelakunya tersangka. Gitu. Coba orang kecil kayak gitu, nggak ada yang ngelindungi di bawah. Dan ada kasus Nur Hayati, ada kasus Saiful Mahdi. Saiful Mahdi, ya itu monumental juga Pak. Banyak kan. Yang saya lakukan untuk itu. Saya tidak ingin menonjolkan diri, tetapi maksud saya ada kerja-kerja proporsional saya waktu itu sebagai Menteri Koordinator. Yang tugasnya bukan menindak, tapi mengkoordinir sebuah tindakan yang kira-kira macet gitu. Yang lain banyak. Maka Kejaksaan Agung itu menjadi aparat penegak hukum yang terbaik sejak pertengahan perjalanan periode kuda Pak Jokowi kan. Sejak tahun 2002. Itu Kejaksaan Agung terbaik terus sampai hari ini. Institusi penegak hukum paling tinggi. Kita beri dorongan gitu. Kalau ada orang nego pejabat nego ini hukumannya jangan huruf ya, angka saja berapapun kasih angka hukum gitu. Tapi jangan huruf. Oh, saya datangi huruf saja saya bilang. Kalau huruf mati atau ini ya? Iya, dituntut dengan huruf. Dengan harapan kan kiraannya kalau huruf itu taruhlah hukuman mati. Biasanya kan dihukum 2/3. Dari itu paling 18 tahun jatuhnya. Dinaikkan oleh hakimnya jadi hukuman mati yang Sambo itu. Satu lagi Pak yang Bapak belum sebutkan, saya sampaikan aja, saya kebetulan ingat. Jadi waktu Bapak jadi Menko Polhukam itu 4 tahun itu, menurut jumpa persnya Mas Andi Wijayanto ketika Bapak ikut Pilpres ketika itu, beliau waktu itu jadi deputi tim kampanye presiden, mengatakan Pak Mahfud itu selama 4 tahun jadi Menko, itu jumlah kasus korupsi pencucian yang dibongkar itu 678 triliun. Iya, dari datanya Mas Andi Wijayanto itu. Iya, datanya itu akurat. 678 triliun, Pak. Iya, gitu. Tentu saya tidak ingin menonjol-nonjolkan saya ya. Saya ingin katakan kerjasama kami baik dengan kejaksaan, dengan apa. Ya saya berteriak bagaimanapun kalau jaksa dan polisi tetap tidak mau kan tidak bisa juga. Dan banyak diantaranya di mana kejaksaan itu lebih proaktif, bagus. Sehingga saya di belakangnya aja, kalau ada yang ganggu saya singkirkan aja. Masuk. Saya lanjut ya Pak. Bahkan dulu saya sudah tunjukkan di UGM nih loh, hasil survei Kompas. Minggu terakhir saya meninggalkan, kan tinggi tuh. Tinggi banget.
terhadap Menko Polhukam. Oh iya, lebih tinggi dari rata-rata pemerintahan kan. Ya. Anda tidak bisa dong menilang kegagalan negara lalu ditimpakan ke seseorang. Kita ini mau membuat kepemimpinan yang setiap pucuknya tuh bersih. Gitu. Kalau orang per orang saya udah selesai dok. Apa lagi? Udah beres. Gitu. Ya. Tapi kita tidak boleh diam ini soal negara ini harus kita rawat. Pak Mahfud, kita lanjut ya Pak. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Ini sekarang slide-nya. Nah ini. Selamat malam Pak Mahfud. Ini dari Coast Journey. Selamat malam Pak Mahfud. Mau tanya Pak, sebetulnya memungkinkan nggak sih dibuatkan undang-undang konstitusi mengenai batasan pemimpin negara berhutang atas nama negara? Ini. Atau memungkinkan tidak jika dibuatkan undang-undang yang mengharuskan kepala negara membayar utang yang dibuatnya selama memimpin untuk harus lunas 75% sebelum si kepala negara itu lengser. Supaya tidak terjadi lagi setiap kepala negara yang terpilih terus membuat utang yang selanjutnya menjadi beban kepada negara selanjutnya, kepala negara selanjutnya. Kalau cuma bisa ngutang yang bayar presiden berikutnya mah, presiden nggak perlu lulus sarjana, cukup lulusan SD atau SMP juga bisa katanya. Begitu aja Pak Mahfud, mohon jawaban dan pencerahannya, terima kasih. Nah ini. Lalu berikutnya Pak Mahfud, ini dari Rena Kartika. Rena bertanya, Pak, bagaimana dengan pemerintah yang membatalkan rencana diskon tarif listrik? Oh, yang ini baru nih Pak Mahfud. Rencana diskon tarif listrik 50% diganti bantuan subsidi upah. Sementara pemerintah menaikkan anggaran mobil dinas pejabat. Makasih Pak. Ini baru 1-2 hari ini Pak Mahfud. Ini tanya. Tapi udah mulai ramai dibahas. Makanya ada pertanyaan seperti ini. Ini dulu Pak. Yang ini. Silakan. Oke, jadi tentang apa? Memungkinkan nggak dibuatkan undang-undang mengenai batasan pemimpin negara berhutang? Ada sudah pembatasannya di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Itu ada pasal yang mengatur khusus, pasal 12 ayat 3, bahwa dalam membiayai kegiatan-kegiatan negara itu negara boleh meminjam. Nah, di situ disebutkan di dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 itu bahwa pinjaman itu kalau terjadi defisit anggaran, tidak boleh lebih dari 3%. Kalau lebih dari 3% defisit anggaran itu berarti melanggar undang-undang. Ya, ada konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu selama ini juga defisit tidak pernah sampai lebih dari 3%, bahwa kita dulu punya perpu tentang COVID itu mengantisipasi kalau nanti sampai lebih dari 3% sudah ada perpunya. Karena memang kebutuhannya waktu itu darurat sekali ya. Itu mengamankan itu. Meskipun pada prakteknya kayaknya tidak sampai ke situ, tapi sudah ada pengamannya kalau terjadi sesuatu. Nah, bagaimana dengan pinjaman luar negeri? Pinjaman luar negeri itu tidak ada ketentuannya harus lunas minimal 75% dalam satu periode, kata Mas Journey ini ya. Coach Journey. Enggak. Jadi biasanya pinjaman itu kan jangka panjang, bisa 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Enggak bisa dilunasi 75% dalam pemerintahan satu periode. Enggak bisa. Undang-undangnya enggak memungkinkan. Tapi ada ketentuan. Pinjaman itu tidak boleh lebih dari 60% produk PDB, ya, produk domestik bruto. Tidak boleh lebih dari 60%. Kalau dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh undang-undang. Jadi dari PDB itu tidak boleh 60%, dan itu Bank Dunia berlaku. Di undang-undang kita juga begitu, tetapi sampai saat ini hutang kita itu udah sangat besar, di kisaran 40 sampai 50 gitu. Belum melanggar undang-undang. Masih di bawah batas masih di bawah batas, tapi kan menurut siapa? Pak Rias Rasid loh, kalau pemerintah begitu kan konyol gitu. Lalu mau ngutang mendekati maksimal dianggap tidak melanggar hak rakyat gitu kan. Itu kan konyol, seharusnya lebih rendah lagi dong kalau perintahnya itu mau efisien. Tapi oke lah, itu penjelasannya, ada pembatasan. Artinya ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, pasal 12 ayat 3 Undang-Undang tentang Keuangan Daerah 17 tahun 2003. Kemudian apa lagi? Bagaimana pemerintah? Pembatalan Pak, diskon tarif listrik sudah diumumkan oleh pemerintah, tetapi lalu batal, kalau nggak salah diganti dengan bantuan upah Pak, upah buruh kalau nggak salah. Iya, ini baru terjadi ya sehari lalu kan. Ya memang menurut saya ini
bukti lagi dari kurangnya koordinasi pemerintah, gitu kan. Belum mantap kok sudah diumumkan, sebelum dilaksanakan diturunkan lagi. Kan nggak bagus tuh, nggak bagus. Apalagi kemudian ada bantahan dari Menteri SDM. Ya, ada keterangan bahwa itu kami tidak tahu menahu, tidak melibatkan kami gitu. Betul. Itu semakin jelas. Ini koordinasinya di mana ini, gitu kan? Meskipun saya bukan fokus saya di bidang hal-hal ini. Fokus saya itu demokrasi dan korupsi. Kalau bicara demokrasi korupsi, tapi saya ini pertanyaan netizen nih Pak, makanya ini pertanyaan netizen. Saya anggap ya mungkin pemerintah punya alasan yang cukup, tetapi koordinasinya tuh jelek banget gitu. Ya baru diumumkan tiba-tiba batal, lalu dibantah oleh menteri lain. Itu bidang kami, tapi kami tidak ikut campur kan, begitu tidak bagus gitu ya. Oke, itu aja kalau soal itu. Oke, kita lanjut ya Pak. Ya. Ini masuk melalui X-nya Pak Mahfud, Mas Nurmanjaya, Dalang Digital. Izin Prof Mahfud, apa nggak lebih pas jika diistilahkan 1 Juni 45? Ini tentang Pancasila Pak Mahfud. 1 Juni 45 adalah tanggal saat Pancasila terkonfirmasi positif sebagai embrio dalam kandungan Ibu Pertiwi. Waduh. 22 Juni wujud samar Pancasila sebagai hasil pemindaian USG. Dan akhirnya Pancasila lahir pada 18 Agustus 45. Ini analogi orang melahirkan. Gimana Pak? Ya bisa saja dikatakan begitu sebagai penjelasan. Tapi bahwa Pancasila itu lahir 1 Juni di dalam Indonesia modern itu iya. Pertama kali Pancasila itu diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni sebagai istilah ya. Apakah sebelum Bung Karno ada Pancasila? Ada dulu di zaman Hindu Jawa lama ada istilah Pancasila gitu. Pancasila gitu. Itu istilah lama, tapi isinya bukan kayak gini, isinya dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang berbohong, dilarang apa gitu. Ada yang di Jawa istilah itu udah ada dulu ya. Sudah ada Pancasila namanya. Itu dari Hindu India, kemudian di Indonesia Hindu Jawa menjadi Mulimu namanya. Nah, Bung Karno lah yang pertama kali menyebut saya suka 5 katanya. Saya menyebut Pancadharma kurang tepat. Tapi saya suka angka 5, rukun Islam 5. Apalagi Pandawa 5, ada pokoknya panca-panca gitu. Sehingga saya ini beri nama Pancasila atas bisikan dari teman saya. Tapi yang mengucapkan pertama kali betul itu Bung Karno, Pancasila 1 Juni. Bagaimana dengan isinya? Isinya tidak sama persis dengan Pancasila sekarang, tapi substansinya sama. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, musyawarah. Itu ada semua di pidato Bung Karno. Cuma narasinya tidak persis sekarang. Nah, ini yang menarik, tanggal 1 Juni yang diusulkan Bung Karno kan belum diterima. Ya, sehingga sidang diskors ini kalau berdebat terus nggak bisa nih kata Rajiman. Sekarang dibentuk aja panitia 8. Tahu panitia 8 itu menariknya 6 orang tuh dari golongan nasionalis yang tidak suka negara Islam. Pada waktu perdebatannya kan negara Islam dan negara nasionalis sekuler. 6 orang itu dari nasionalis, sedangkan Islam hanya 2 wakilnya di 8 itu, yaitu Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo. Yang lain itu Soekarno, Hatta, Yamin, Meramis, Ahmad Sukarja, Uto Iskandar Dinata. Ini 6 ini orang nasionalis, tidak suka negara agama. Tapi pada tanggal 22 Juni Bung Karno melakukan tindakan yang sangat bagus. Kata Bung Karno, ini sudah mau perang Pasifik udah pecah. Sekarang ini harus segera dirumuskan di komprominya. Dasar negara ini apa? Dia mengumpulkan 9 orang, bukan 8. Panitia 8 itu dibongkar sama Bung Karno. Ini tidak adil kalau 6 nasionalis, 2 Islam. Harus imbang. Maka Bung Karno pecat ini 2 orang dari nasionalis. Ya, yang tadinya 6 itu dipecat 2. Uto Iskandar Dinata dan Ahmad Sukarja. Sehingga tinggal 4 ya. Lalu ditambahkan 1 Ahmad Subarjo. Menjadi 5. Nah yang ini yang 2 Pak Bagus Hadikusumo keluar dari ini, tapi ditambah 3 dari golongan Islam, Agus Salim, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Abi Kusno. 4 banding 1. Nah di situ hebatnya Bung Karno, dan Piagam Jakarta itu dipimpin oleh Bung Karno. Tidak ada orang lain tuh. Disebut Mukadim, kemudian Bung Karno yang melahirkan Piagam Jakarta yang menjadi Pancasila seperti sekarang, hanya dicoret 7 kata itu. Tanggal 18 Agustus, ini ya, tadi 22 Juni, 1 Juni, 22 Juni, ini Bung Karno lagi. Tanggal 18 Agustus, Bung Karno lagi kan yang memimpin sidang penetapan itu.
Jadi menurut saya, ya Pancasila itu, lahirnya Pancasila tetap sebagai proses. Tetapi bahwa ide dasarnya kemudian berangkat dari pidato Bung Karno itu iya sesudah diolah di tanggal 22 dan disahkan sesudah diubah sedikit mencoret 7 kata di tanggal 18. Nah, menurut saya fakta sejarah ini tidak bisa dibantah. Gitu. Maksud saya, Anda tidak bisa dong mengatakan Bung Karno, Bung Hatta itu anti-Islam. Dia yang biasa Jakarta kok. Dia megang Jakarta, cuma kemudian mengakomodasi ini jadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Soal perjuangan nilai-nilai keagamaan nanti kan ada parlemen, kata Bung Karno. Kan gitu kan? Berjuanglah di situ. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu tidak usah diperdebatkan. Tapi analoginya Pak Nurmanjaya, Pak benar, terima ya? Benar ya, paham. Kalau saya dulu merumuskannya Pancasila itu sebagai nama lahir 1 Juni. Sebagai isi lahir 22 Juni. Sebagai konstitusi lahir 18 Agustus. Tapi semua ini Bung Karno nih yang menjadi otak utamanya. Tonggaknya masing-masing. Tonggaknya Bung Karno. Ya sama udah betul begitu. Oke Pak, gitu. Pak Nurmanjaya itu jawaban Pak Nurmanjaya gitu Pak Nurmanjaya. Selamat lanjut, Hari Pancasila ya. Oh iya Pak. Selamat Hari Pancasila untuk semua. Kita lanjut Pak. Ini Agus Sasono. Pak, ini lagi rame kabarnya Komjen Rudi Herianto akan jadi calon Kapolri gantikan Listio Sigit. Ini ada pertanyaan ini. Apa akan bawa polisi lebih baik? Ada juga Pak, ya kaitannya dengan ini mengatakan, Pak, dengar-dengar ini akan ada reformasi polisi dan segala macam. Agak mirip-mirip. Ada juga pertanyaan seperti itu. Apa jawaban Pak Mahfud? Reformasi dan reposisi itu dua hal yang berbeda. Kalau pergantian Kapolri itu adalah reposisi saya kira ya. Orang diganti dengan posisi. Tapi kalau reformasi itu strukturnya. Saya kira soal reformasi itu kan sekarang ada rencana perubahan undang-undang Polri. Kan di LSM ini sudah banyak nih yang membuat kelompok-kelompok kerja datang mengusulkan agar kajian sudah dibikin. Kajian sudah banyak yang datang ke saya juga ngajak diskusi dan ngajak bicara speak up gitu agar di reformasi Polri itu dikembalikan bahwa polisi itu ada sama dengan seperti di TNI dengan Menhan. Polisi itu apa di bawah Kejaksaan Agung, apa di Kemendagri kah, Kejaksaan kah ya? Nah, kalau itu soal reformasi. Saya sendiri bilang nggak setuju kalau untuk itu. Karena nanti kalau kementerian itu kan pembagian jabatan politik. Menurut saya jabatan yang seperti sekarang langsung ke presiden tuh lebih bagus ya. Siapapun presidennya, asal presidennya baik, dia ikut kok baik ke presiden. Oleh sebab itu saya tidak berpikir untuk misalnya ikut mendorong reformasi kelembagaan di mana polisi harus diletakkan. Menurut saya seperti sekarang sudah kita kawal, diperbaiki personilnya aja dan hubungannya dengan presiden. Nah kalau pergantian Kapolri, Komjen Herianto mengganti Kapolri. Lagi rame Pak katanya. Ya itu rame ya banyak. Tapi biasanya gini, Pak Prabowo tuh orang yang nggak mau didikte gitu. Kalau didahului muncul di koran nggak bakal jadi. Tapi bisa saja muncul orang lain yang kejutan gitu. Oleh sebab itu saya tidak ingin nyebut orang-orang yang ini nanti nggak jadi. Kita tunggu aja, yang penting Pak Prabowo melakukan pembaruan terhadap polisi. Kita tunggu. Itu aja ya. Ya oke Pak. Ini terakhir Pak. Ada juga yang masih bertanya tentang Pak Jokowi Pak. Ada cukup banyak, tapi kita ambil 2 saja. Apa lagi? Ini dari Huda Offliner. Pak Mahfud percaya nggak kalau ijazah Jokowi itu palsu? Ini pertanyaan simple tetapi agak menohok nih. Terus ada lagi yang dari ex Bapak, kita ambil juga dari Gucci. Gonjang-ganjing gaduh karena kasus ijazah palsu Pak Jokowi tidak pernah Bapak komentari. Kenapa diam saja loh? Padahal Pak Mahfud beberapa kali komentar. Pak Prof Mahfud bahkan Bambang Tri dan Gus Nur telah dipenjara sewaktu Bapak sedang menjabat Menko Polhukam loh Pak. Mohon infonya Pak. Rakyat membutuhkan infonya Pak Mahfud. Monggo Pak. Saya udah sering ya mengomentari. Cukup sering. Bahkan kita Pak Mahfud udah berusaha untuk menghindar karena saya jangan sampai terlalu banyak. Karena begini, saya ini adalah ketua Dewan Pakar Korps Alumni Universitas Gadjah Mada, DPP. Sehingga saya lebih mendorong UGM saja. UGM supaya tidak terlibat kecuali dipanggil oleh aparat penegak hukum. Nggak usah menjelaskan, nggak usah ngelayani orang. Saya minta ini, minta itu, nggak usah dilayani. Suruh ambil sendiri aja di tempat yang memang bisa diambil kan, di perpustakaan. Ini saran Ketua Dewan Pakar Kagama ya? Iya, agar UGM tidak melibatkan diri kecuali diminta oleh polisi atau pengadilan gitu. Karena menurut saya ini
gonjang-ganjing ini masih akan panjang, tetapi akan melelahkan kita. Bagi saya pribadi tidak produktif ya. Untuk apa sih? Seumpama betul ijazah Pak Jokowi asli, lalu apa? Atau betul palsu, terus apa akibatnya terhadap bangsa, terhadap ketatanegaraan? Oh Pak, itu pidana. Nah, kalau pidana silakan. Saya tidak menghalangi, tapi saya tidak ikut di situ kan gitu. Saya hanya ikut mendukung sikap UGM sebagai institusi yang menurut saya sudah bersikap cukup proporsional untuk tidak melibatkan diri secara aktif kecuali diminta oleh aparat penegak hukum. Gitu. Oke Pak Mahfud, saya kira cukup Pak. Ini cukup dulu sampai di sini. Nanti pada kesempatan lain kita ada sesi khusus lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Asia. Oke. Makasih Pak. Siap. Oke, sekian dulu untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi dalam Terus Terang pekan depan. Dimanapun Anda berada, apapun profesi Anda, teruslah berkontribusi positif, sekecil apapun, untuk kemajuan Indonesia. Yakni untuk Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang setara. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.